Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pundi Ardoko dengan nomor induk mahasiswa 0559118826 dari UT Jakarta. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan praktikum tugas 2 yang dimana kita akan membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel berupa tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Baik, kita mulai saja ya untuk praktikum kali ini. Untuk langkah pertama, itu kita akan menjalankan aplikasi XMPP Control Panel. Kita kemudian mulai mengaktifkan dengan klik nomor start Apache-nya, lalu dengan MySQL-nya. Di sini sudah jalan ya. Kita bisa buka browser atau kita klik sini admin untuk membuka localhost PAP myadmin. Sini sudah terbuka ya. Kita juga bisa membuka command prompt untuk mengaktifkan MariaDB-nya. Kita rubah direktorinya dulu ya. Lalu kita masuk direktori XMPP yang kita install. Lalu masuk ke MySQL-nya. Lalu masuk ke folder bin. Lalu kita login user code kita. Di sini kita sudah berhasil masuk ke MariaDB-nya. Kita juga bisa cek untuk eh, database kita di MariaDB-nya. Kita show. Nah, ya. Sini database kita sama dengan PHP MyAdmin kita ya. Baik, langkah awalnya itu kita akan membuat database yang dimana database itu kita beri nama rumah sakit. Baik, sudah kita buat, lalu kita coba cek kembali database kita. Di sini sudah muncul ya database kita rumah sakit di PHP MyAdmin. Kita coba refresh, sudah muncul juga ya. Baik, kita akan membuat eh, tabel yang tadi seperti tabel administrator, tabel dokter, tabel pasien, dan terusnya ya. Kita bisa masuk ke sini, ke database rumah sakit. Kita buat tabel di sini. Coba kita create. Oke, kita coba create table administrator. Baik, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan create sisanya seperti tabel dokter, pasien, dan admin, dan sebagainya. Oke, di sini kita sudah membuat semua tabel-tabelnya. Sudah ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kita juga bisa melihat di tabel-tabel itu di command prompt ini di MariaDB. Baik, kita coba tampilkan. Kita coba.
Masuk dulu ke rumah sakitnya, use it. Lalu kita show table. Nah, di sini juga sudah terlihat ya untuk tabel-tabel di rumah sakitnya. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan membuat eh, relasi. Untuk membuat relasi, di sini maaf. Nah, ini sudah terlihat tadi untuk show table-nya. Untuk membuat relasi itu, mohon maaf saya baca di sini, kita bisa masuk ke database rumah sakit, lalu kita ke desainer. Nah, ini dia. Kita coba susun dulu sesuai dengan perintah di tugasnya ya. Baik, kita sudah susun. Kemudian kita save. Kita beri nama rumah sakit saja. Oke. Sebelum kita relasikan, sebaiknya itu kita harus apa sebelumnya melakukan pengaturan foreign key-nya terlebih dahulu. Eh, jadi jadi beberapa sini seperti di dokter tabel dokter admin kita rubah dulu untuk foreign key-nya itu kita masuk ke structure, kita pilih seperti di dokter admin itu ada key-nya itu ID dokter dan ID admin, kita rubah terlebih dahulu. Masuk ke more, ke index, lalu klik OK, kita akan masuk ke foreign key-nya. Begitu juga dengan ID admin. Baik, lanjut ke tabel daftar. Kita rubah juga. Oke, selanjutnya ke pasien dokter. Kita rubah juga. Baik, kita sudah rubah semua. Kita bisa kembali lagi ke desainer untuk melakukan relasi ke tabel-tabel yang ada forget key-nya. Caranya itu kita masuk ke sini, sebelah kiri ada namanya create relationship. Lalu kita hubungkan referensi key-nya seperti ini, yang awal adi admin ke forget key-nya. Lalu di sini kita pilih untuk on delete-nya cascade, lalu untuk update-nya cascade juga, lalu klik OK. Nah, kita selesaikan semuanya, kita berhubungkan yang ada forget key-nya. Baik, di sini sudah terhubung semua ya untuk forget key-nya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan eh, insert di perintah insert ya. Untuk melakukan perintah insert itu kita bisa masuk ke sini, database rumah sakit kita, SQL-nya. Kita coba untuk memasukkan data pasien. Baik,
Baik, di sini saya menggunakan untuk jenis kelamin itu berupa varchar ya, karena saya nanti akan mau menampilkan jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan. Kita lanjutkan. Oke, di sini saya coba untuk menginsert data pasien berupa 4 saja dulu. Kita coba, kita lihat data pasien kita. Sini sudah tampil ya. Untuk data pasien itu dua laki-laki dengan dua perempuan. Baik, selanjutnya saya akan input kembali, set kembali. Saya percepat saja. Baik, kita sudah input beberapa data di tabel ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan select dari tabel data tersebut. Kita coba di MariaDB-nya ya. Kita coba select tanda bintang, yaitu tanda bintang itu berfungsi untuk mengambil seluruh data. Kemudian from dari tabel kita, nah, kita coba pasien ya. Oke, di sini sudah muncul ya data pasien kita yang tadi kita input berupa berjumlah 4 data dengan dua laki-laki dan dua perempuan. Kemudian saya ingin mengambil data pasien tapi hanya untuk eh, nama dan jenis kelamin saja. Kita coba select nama pasien. Di sini muncul ya, kita untuk mengambil data nama pasien, jenis kelamin pasien dari tabel pasien. Ini muncul untuk nama pasiennya dan jenis kelaminnya. Lalu bagaimana saya untuk mengambil data pasien dengan jenis kelamin pasien untuk laki-laki saja? Baik, kita coba. Baik, sudah muncul ya. Sini saya menggunakan select untuk nama pasien dan jenis kelamin pasien dari tabel pasien yang di mana jenis kelaminnya itu hanya untuk variabel karakter laki-laki saja L. Selanjutnya kita akan mencoba untuk select join antar table ya. Yang di mana apa itu select join antar table itu berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Kita contohkan saja. Baik, di sini saya mencoba untuk join antar table yang di mana join itu dari nama pasien dengan juga pasien dokter, itu juga dokternya. Di sini muncul nama pasien misalkan Fulano dengan nama dokternya Dokter Amin, juga join table untuk resepnya di paracetamol. Begitu juga misalkan Fulani, dia join table dengan nama dokter, dengan dokter Budi, dengan resep dokternya obat sakit gigi. Baik, bagaimana misalkan saya mau join table dengan syarat tertentu. Contohnya,
di mana saya tambahkan syarat yaitu untuk hanya menampilkan pasien yang ditangani oleh Dokter Amir. Baik, kita coba saja ya. Oke, sudah muncul ya tabelnya, di mana kita menggunakan kondisi pasien yang hanya ditangani Dokter Amir, yaitu di mana Dokter Amir itu berada di ID dokternya di nomor satu, gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan select between, yaitu di mana select between itu merupakan perintah untuk mengambil atau melakukan data tertentu. Kita coba. Baik, di sini saya coba menampilkan eh, dari tabel pasien yang di mana ID pasien itu berada di antara nomor 2 sampai dengan 4. Sudah muncul ya di sini. Oke, selanjutnya select like, yaitu merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Oke, kita coba praktik saja. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan data. Sepertinya untuk yang select pertama ini, untuk like Jakarta, saya ada typo di sini. Alamat pasiennya bukan Jakarta, tapi Jakarat. Mohon maaf, jadi saya akan mencoba untuk eh, mengambil select like untuk alamat pasien yang di mana kondisinya ada kata Bandung. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk yang di mana di tabel pasien ini dengan kondisi alamat pasien yang di mana ada kata Bandung maka akan ditampilkan. Di sini ada pasien nomor 4 bernama Fulani dengan alamat pasiennya dia dari Bandung. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk update yaitu perintah untuk melakukan perubahan data. Baik, kita coba saja ya. Oke, sudah berubah. Tadi kita mencoba untuk merubah update tabel pasien dengan set nama pasien itu kita update menjadi Fulani Rahayu yang dimana kondisinya itu ID pasiennya ada di nomor 4. Kita coba untuk tampilkan. Baik, di sini sudah berubah ya untuk tabel nomor 4 yang awal mulanya dia bernama Fulani, kita update menjadi Fulani Rahayu. Selanjutnya kita mencoba untuk fungsi delete, yaitu eh, perintah untuk menghapus data. Baik, ya, kita coba untuk menghapus data pasien ya di nomor 4. Oke, kita sudah coba untuk mendelete pasien nomor 4, dia berhasil. Kita coba show kembali, kita select data pasien kita dan sudah hilang ya teman-temannya. Nomor 4-nya si Wulani Rahayunya sudah menghilang dari tabel pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.